Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mutia Fadilah yang akan menemani kamu selama 5 menit ke depan. Pernah gak sih ketika teman-teman udah mulai nyoba nih buat public speaking, teman-teman itu ngerasa kayak cemas, padahal nih sebelum-sebelumnya teman-teman itu udah mulai persiapan dari mulai materinya juga oke. Udah berminggu-minggu disiapin tuh, tapi ketika kita public speaking, praktek berbicara depan umum itu ngerasa kayak gugup, ngeblank. Nah, menurut teman-teman itu karena apa coba? Oke, penasaran kan? Mari kita simak. Nah, tapi sebelum itu kita punya 3 penampilan menarik nih dari kakak-kakak kita. Yang pertama ada dari Kak Dwi yang akan membahas tentang Gen Z katanya manja. Dan yang kedua ada dari Kak Ilham yang akan berstorytelling tentang mudiknya ke Lampung. Dan yang terakhir ada dari Kak Uyun yang akan membahas tentang FOMO. Wah, menarik banget gak sih teman-teman? Apalagi nih Gen Z itu rata-rata yang aku lihat itu semuanya pada FOMO. Kita itu nggak pernah nggak FOMO. Maka dari itu perhatikan ya. Oke teman-teman, gimana materi-materi tadi? Menarik banget kan? Apalagi kita bisa mengambil pelajarannya tuh. Ternyata Gen Z itu gak lemah, karena setiap generasi itu punya tantangannya tersendiri ya. Oke, selanjutnya masih penasaran gak sih tadi tuh sama faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi public speaking? Nah, sebelum ke tahap itu kita simak dulu yuk syarat-syarat yang termasuk dalam public speaking. Oke, yang pertama ada persisten. Persisten itu apa? Ada yang tahu apa? Persisten itu artinya keteguhan atau keuletan. Keuletan dalam hal apa nih Kak? Nah, keuletan dalam hal pertama kita latihan kita harus konsisten. Dan setelah itu kita juga konsisten. Gini teman-teman, konsisten itu gak setiap hari. Semisal hari ini saya belajar public speaking, latihan public speaking 10 menit, nanti besok pun 10 menit, besok pun 10 menit. Gak harus kayak gitu ya teman-teman. Konsisten itu gak peduli sekarang kita mau 10 menit, nanti besoknya 5 menit, besoknya lagi 3 menit. Tidak apa-apa, asalkan dalam setiap harinya itu dilakukan. Dan kita juga harus membuat komitmen yang kuat terhadap diri kita. Oh, kita mau nih, niatnya juga harus oke, teman-teman. Gak boleh setengah-setengah. Dan yang kedua itu ada kesabaran. Kesabaran yang kayak gimana? Tahu gak artinya sabar? Menahan. Sabar dalam hal apa nih? Yang pertama, ketika semisal nih ada audiens yang bertanya dan kita itu tidak mengerti pertanyaannya, atau kita sudah tahu jawabannya apa, nah kita nggak boleh menyela dong, nggak boleh menyela. Oh ini tuh jawabannya ini, kita tunggu dulu audiens itu bertanya semuanya, lalu kita mengapresiasi, kita sabar dulu tuh, habis itu baru kita jawab gitu teman-teman. Dan yang ketiga itu ada planning atau perencanaan. Gini teman-teman, jangankan public speaking nih, kita mau MK aja pasti dari malamnya perlu apa? Perlu direncanakan. Besok mau pakai baju apa ya? Atau besok nanti MK-nya apa aja ya? Nah, aku harus belajar apa aja ya? Nah, begitu pula ketika public speaking, kita harus tahu juga tujuan yang kita sampaikan itu mau apa. Dan audiensnya itu apakah anak-anak, apakah remaja, ataukah ibu-ibu, atau orang tua, atau bapak-bapak. Kita harus tahu, karena agar kita bisa menyesuaikan dengan mereka. Dan yang keempat itu ada preparation atau persiapan. Persiapan sama seperti tadi, dalam hal materinya, siap kita. Dalam hal teknisnya, semisal kalau kita ingin ada PPT, kita harus menyiapkan PPT-nya. Dan kalau semisal nih kita butuh mikrofon, kita juga harus disiapkan seperti, dan juga proyektor ya teman-teman. Kalau ada PPT biasanya ada proyektor. Nah, selanjutnya ada polishing atau penyempurnaan bahasa dan penyampaian. Nah, biasanya nih teman-teman, kita dalam public speaking itu gak boleh berpatok sama satu materi atau satu buku aja, gak boleh terlalu berpatok sama itu. Maka dari itu kita sempurnakan kembali gitu ya. Dan yang terakhir itu ada prestis atau latihan yang berulang juga, itu termasuk ke dalam syarat public speaking. Karena gini teman-teman,
public speaking itu sebenarnya skill yang bisa dilatih. Nah, ketika kamu merasa kalau saya latihan sekali itu belum bisa, latihan kedua itu juga belum bisa, siapa tahu nanti di latihan ketiga atau keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sudah mulai terbiasa, sudah mulai enjoy, dan dari enjoy itu terbiasa kan. Nah, itu bisa gitu tuh teman-teman. Nah, selanjutnya faktor pendukung public speaking itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu kejujuran teman-teman. Contoh nih, ada artis yang dia itu melakukan kesalahan. Nah, itu butuh klarifikasi. Maka klarifikasinya harus jujur. Karena nih teman-teman, netizen pun seperti kita ya, itu kalau orang melihat orang yang jujur itu kita kayak respect gitu tuh. Nah, yang kedua ada sikap yang benar. Sikap yang benar itu seperti apa? Seperti ada kemauan untuk berbicara, kita komitmen untuk berbicara nih gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, kita juga harus memiliki minat terhadap orang lain. Artinya kita harus memberi perhatian kepada audiens kita sebagaimana kita ingin diperhatikan. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita juga harus memiliki keterbukaan terhadap diri sendiri. Dalam hal apa? Semisal ketika kita berbicara di depan umum nih, kita mengakui adanya kelemahan diri kita, ilmu kita masih terbatas. Itu sebenarnya nggak apa-apa, malahan audiens itu lebih menghargai itu. Selanjutnya ada belajar dan berlatih. Karena kembali lagi, public speaking itu adalah skill yang bisa untuk kita pelajari dan kita latih terus-menerus. Nah, selanjutnya itu lingkungannya pun harus sehat, harus tepat, harus suportif, harus mendukung. Meskipun itu ada kritik, tapi kritiknya itu yang membangun. Dan yang terakhir itu ada bakat. Nah, di sini bakat juga mempengaruhi loh. Tapi bukan berarti yang gak punya bakat itu gak bisa public speaking. Justru tetap bisa, tapi mungkin dalam latihannya itu perlu lebih ekstra dari yang bakat itu. Oke teman-teman nih, setelah tadi kita mengetahui faktor pendukungnya, kira-kira faktor penghambatnya apa aja? Yang pertama nih, dari mindset kita dulu, dari mental kita dulu, apa aja sih? Gak percaya diri. Yang kedua, kurang menguasai materi. Makanya solusinya untuk kita dapat menguasai materi yaitu harus dengan belajar dan berlatih. Jangan lupa berdoa ya. Dan yang ketiga itu takut kritikan. Coba deh nih ya, setiap public speaking kita itu jauhin dulu deh dari pikiran kita pemikiran yang menghambat proses public speaking kita, kayak pemikiran negatif seperti contohnya nih, takut diketawain, nanti gimana ya kalau nggak sempurna. Aduh, jauhin itu dulu deh teman-teman. Pokoknya intinya pikiran itu sangat berpengaruh pada perilaku. Apapun yang kita pikirkan itu akan membentuk perilaku kita. Makanya yang harus dibenerin pertama kali itu apa? Pemikirannya dulu. Nah, selanjutnya itu mungkin ada trauma masa lalu juga ya. Selanjutnya ada mungkin tipe kepribadian ya, seperti saya introvert. Tapi karena di sini kita harus bersama-sama punya komitmen atau passion study, makanya kita harus terus berlatih untuk meningkatkan skill public speaking. Dan yang terakhir ada ciri khas. Semisal kamu merasa berbeda karena atau mungkin fisik kamu ada yang cacat atau logat kamu berbicara itu berbeda dengan audiens, makanya kamu merasa kayak insecure atau minder gitu ya. Nah, selanjutnya ada kecemasan saat berbicara di depan umum. Tapi teman-teman, baik lagi nih, kalau kecemasan di depan umum ya semuanya itu pasti pernah ngerasain gak sih? Dan yang terakhir itu ada kurangnya pengalaman kita. Jadi gimana nih? Udah siap belum buat komitmen buat terus latihan? Udah siap belum buat mengubah cara pikir? Yang tahu itu semua hanya diri kita sendiri. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time guys. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. See you.